Ya, masih membahas atau saya sambung bagian kedua dialog kami pagi hari ini dari survei elektabilitas calon presiden ke 2024 dari Litbang Kompas yang diturunkan kemarin. Sudah ada beberapa nama, 10 nama yang dihadirkan di halaman depan kemarin. Kita sudah bahas kenapa nama-nama ini muncul, kenapa kemudian nama Ganjar Pranowo di Litbang Kompas sekarang sama-sama 13,9% bersama Prabowo Subianto. Apa kesamaannya dengan survei-survei dari lembaga lain begitu. Masih ada Mas Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, Bang Ray Rangkuti, pengamat politik, dan Ibu Lely Ariana, pakar komunikasi politik untuk membantu kita melihat hasil-hasil survei, terutama dari Litbang Kompas. Nah, yang menarik kan selalu kalau dari survei seperti saat ini, misalnya pada pagi hari ini kami mengundang juga partai politik, dua besar yang selalu muncul kadernya di hasil survei, PD Perjuangan dan Gerindra. Nah, kali ini belum bersedia hadir, nggak apa-apa sih, walaupun kita mengerti ini mungkin sudah berkaitan dengan strategi dan lain-lain. Bang Ray, ya. Kalau seperti ini nih, oke, ini hasil survei ya, survei ini masih akhir tahun 2021, masih sebutlah 2,5 tahun lagi begitu. Kalau Anda di partai politik, Anda sudah melihat hasil survei ini dan akan melihat ini untuk menentukan strategi atau tidak? Jelas sudah. Bahkan saya sudah harus berkomunikasi dengan beberapa nama kan. Okay. Nggak bisa tidak ya. Jadi inilah keuntungan pemilihan presiden langsung ini ya. Bahwa pada akhirnya kemudian publik lah yang mendikte ya keinginan partai politik. Partai politik sih boleh punya keinginan ini itu gitu ya. Yeah. Tapi kalau tidak ramah di di pasar pemilu, nggak ada gunanya juga kan. Nah, oleh karena itulah misalnya khususnya kepada dua partai besar, dalam ini PDI Perjuangan dengan Gerindra, kuncinya cuma satu kok. Terbuka kemungkinan untuk mencalonkan siapapun jadi calon presiden. Okay. Kalau mereka mau eksis ya di pemilu 2024 yang akan datang, harus kita ingat ya, dua partai ini sebetulnya kan mendapatkan limpahan suara di legislatifnya karena faktor siapa presiden yang mereka dukung. Okay. Jadi kalau misalnya mereka mendukung calon presiden 2024 dengan nama yang tidak ramah di pasar pemilu, itu punya implikasi yang cukup serius ke perolehan suara mereka untuk legislatif. Ya. Karena modelnya kan sama dengan 2019 yang lalu kan. Jadi kalau ada partai politik bilang kami tidak melihat hasil survei untuk menentukan calon presiden. Ya enggak lah, jelas lah mereka melihatnya ya. Harus dilihat ya. Kalau begitu hari kayak gini ini kok punya asumsi. Ya asumsi yang paling dekat itu ya survei gitu loh kira-kira. Ya. Bukan perasaan. Ya, kan? Oke, kalau begitu Bang Ray, ini apa ya, kalau dari hasil survei Litbang Kompas begitu ya, kita sama-sama tahu sebagai publik lewat pemberitaan di media, PD Perjuangan itu lagi kurang mesra nih sama Pak Ganjar, ada keinginan menaikkan nama lain yang bisa, kalau bisa Mbak Puan atau Ibu Risma begitu. Kalau lihat hasil survei, Pak Ganjar dari Litbang Kompas malah makin naik begitu, malah bersaing dengan Pak Prabowo. Ini tekanan dong bagi PDI Perjuangan ya? Ya, PDI menurut saya dalam posisi yang serba sulit. Karena dua nama yang mencuat sekarang justru adalah nama yang sepertinya secara internal tidak terlalu didorong gitu. Ya. Dalam hal ini Pak Ganjar dan Ibu Risma. Oke. Ya, Ibu Risma. Sementara nama yang terlalu didorong dalam hal ini Mbak Puan, hingga sampai saat ini elektabilitasnya tetap berkisar 1 atau sampai 2% gitu ya. Nah, jadi ini menariknya karena apa gitu? Itu yang saya sebutkan tadi, posisi Ganjar ini ke depan kayaknya akan makin mencor karena bayangan saya, pemilih Ibu Risma itu adalah orang yang mengatakan tidak memilih Ibu Puan, kira-kira gitu loh. Dengan begitu, kalau misalnya Ibu Puan nanti tetap dimajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh Ibu Risma, oleh PDI, potensi suara yang diraih oleh Ibu Risma ini bukan ke Ibu Puan, tapi mungkin akan beralih ke Pak Ganjar gitu. Jadi ya sekarang tergantung kepada hubungan antara PDI dengan Pak Ganjar. Kalau tadi Bung Yohan sudah mengatakan ya implikasi suara yang diraihkan oleh Pak Ganjar itu lebih karena efek ya seperti didiskriminasi. Mungkin situasi itu nanti akan dialami oleh Ganjar terus-menerus sehingga elektabilitasnya meningkat. Lebih-lebih kemudian kita nggak tahu tadi misalnya faktor Pak Jokowi mau kemana? Apakah misalnya tetap akan mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan atau secara tidak langsung atau maupun langsung misalnya mendorong Ganjar untuk juga maju sebagai calon presiden.
jika akumulasi ini dilakukan, memang Ganjar sesuatu. Nah itu semua tergantung kepada Ganjarnya kemudian. Apakah Pak Ganjar ya bersetia tetap dengan PDI Perjuangan, akhirnya kemudian menisbikan dukungan itu, kira-kira gitu ya. Atau ya beliau melihat ya kepatuhan bukan kepada partai, tapi kepatuhan pada kehendak rakyat, misalnya begitu ya. Sehingga beliau mengatakan siap untuk dicalonkan oleh partai manapun. Kalau Pak Ganjar membuka sedikit saja clue bahwa beliau siap dicalonkan oleh partai manapun seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil sekarang atau Bung Anies Baswedan, kira-kira gitu, saya kira partai akan sangat cepat ya merapat kepada beliau. Gitu. Oke, ya menarik memang melihat. Selamat pagi Pak Ganjar, ini juga ternyata ada di Anda ini, kira-kira begitu hasil-hasil surveinya kalau kita melihat situasi seperti ini. Saya ke Mas Yohan sebentar ya. Mas Yohan, Litbang Kompas kan rutin nih, nanti akan terus mengadakan survei-survei berdasarkan pengalaman-pengalaman melakukan survei untuk pilpres-pilpres yang lalu begitu. Apakah ada kemungkinan ada perubahan-perubahan? Mungkinkah masih terjadi perubahan-perubahan sehingga obrolan atau analisa kita nih nanti akan berubah juga? Ada muncul lagi nama-nama lain. Hal semacam ini pernah terjadi nggak dalam survei-survei Litbang Kompas, Mas Yohan? Ya, kita kan masih ada jeda waktu 2,5 tahun ya minimal. Itu masa waktu yang relatif masih panjang ya. Masih potensi perubahan, dinamika itu pasti berpeluang terjadi. Kita ingat di survei 2014 dulu, itu 8 bulan sebelum pemilihan, itu kelihatan nama Jokowi sudah leading. Artinya apa? Itu 8 bulan. Cukup singkat gitu ya. Ada 8 bulan yang kemudian Jokowi mampu menandingi Pak Prabowo waktu itu. Padahal di survei-survei sebelumnya, ketika ngomong pilpres, itu nama Pak Prabowo selalu tinggi gitu ya. Nah, baru kemudian Jokowi muncul ketika setelah terpilih jadi gubernur DKI, kemudian pemberitaan exposure begitu tinggi terhadap Pak Jokowi di DKI, sehingga 8 bulan sebelum pilpres itu namanya sudah melampaui Pak Prabowo. Dan membuat partai politik PDI Perjuangan rasanya nggak punya pilihan lain untuk mendekati Pak Jokowi dan kemudian mengusung beliau, begitu kan ya 2014. Itu realitas politik yang memang kemudian memaksa dalam tanda kutip partai untuk kemudian mengikuti aspirasi dari hasil survei setidaknya. Jadi Mas Bayu, ini kan sebenarnya fenomena pertarungan antara otoritas dan elektabilitas ya. Partai memiliki otoritas ya. Sementara kita tahu dua nama terbesar, Pak Anies dan Pak Ganjar, itu sebenarnya tidak memiliki otoritas, hanya Pak Prabowo. Pak Prabowo punya elektabilitas, punya otoritas. Sementara yang lain, ini nama-namanya meskipun populer, elektabilitasnya punya peluang tinggi, ini tidak punya otoritas. Bayangkan kalau partai semua menggunakan otoritasnya tanpa menggunakan elektabilitas gitu. Ya sebenarnya publik disajikan pilihan-pilihan yang sebenarnya jauh dari kehendak mereka, dan itu bisa saja terjadi ya ketika partai-partai kemudian sepakat. Tapi peluang itu saya pikir kalau lihat rekam jejak 2014, dari 2009, 2000. Halo Mas Yohan. Mas Yohan agak terputus, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi, kita perbaiki sebentar untuk komunikasi dengan Mas Yohan. Saya ke Bu Leli. Bu Leli, kalau dari strategi partai politik, Bang Rey tadi mengatakan dan juga Bang Yohan sudah mengatakan nggak bisa enggak ini bahwa hasil survei nanti pasti akan mempengaruhi strategi partai politik. Pastilah itu, kita lihat saja begitu. Tapi individunya, orang-orang yang nama-namanya disebut dan kemudian sebutlah punya ambisi atau tidak punya ambisi, mereka kan akan terus ada nih namanya. Namanya juga persepsi masyarakat begitu. Apa yang akan mereka lakukan? Saya menduga mereka juga akan makin kenceng begitu untuk berupaya ada di persepsi masyarakat. Kira-kira apa yang akan kemudian dilakukan mereka juga, Bu Leli? Ya, jadi ada 3 komponen yang bisa memastikan seseorang bisa maju atau tidak, terlepas dari hasil surveinya bagaimanapun ya. Karena ternyata kan harus ada yang menang dan kalah nantinya. Yang pertama kan partai politik, yang kata Mas Yohan tadi punya otoritas, kata Mas Bayu juga. Yang kedua kan elektabilitas, yang ketiga properti. Popularitas kan tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Karena itu dulu kita berpengalaman ada yang mau maju itu Abu Rizal Bakri, Haritanu, Wiranto, termasuk Prof Mahfud dan sebagainya.
termasuk pasca reformasi waktu Amin Rais maju, ternyata popularitasnya setinggi apa? Betul. Yang dianggap sebagai lokomotif ternyata tidak juga. Jadi partai politik itu akan menggunakan salah empat dari strateginya. Salah satu dan salah duanya adalah tentang pengetahuan situasional dan kompetensi komunikasi. Jangan lupa loh, lembaga-lembaga survei itu mengukur kapasitas, visi, karakter integritas, skill misalnya, kepemimpinan, termasuk cara mengambil keputusan dari tokoh-tokoh yang mereka unggulkan dalam survei-survei itu. Tapi semuanya akan berpulang kepada partai politik. Kalau saya mungkin agak berbeda dengan Mas Rey ya. Kenapa? PDIP dulu Pak Jokowi juga bukan merupakan bagian dari fungsionaris partai yang tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas seperti situasi Ganjar sekarang ini. Tapi jangan lupa Mas Yohan tadi mengatakan leadingnya 8 bulan itu benar-benar nggak tertanding, nggak terkejar Pak Jokowi itu. Nah kalau Ganjar bisa seperti itu juga dua kemungkinan. Yang pertama, apakah PDIP akan merelakan kembali, bukan dari Pras Soekarno, bukan dari fungsionaris yang elit di situ untuk maju atau tidak? Apakah rela melepaskan peluang itu untuk kedua kalinya, sementara mungkin pemilu ke depan PDIP belum tentu meneraih suara tertinggi. Itu satu. Yang kedua memang tergantung pada Ganjar sendiri. Kalau dia ingin maju dengan elektabilitas yang terus meningkat, maka mau tidak mau dia harus nuwun ke partai politik atau keluar dari partai PDIP. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya 2-3 bulan ke depan, saya kira akan terjadi pergeseran lagi ya. Karena apalagi kalau suatu situasi pandemi mungkin berakhir, itu orang akan lebih melihat lagi kapasitas orang itu seperti apa dan relasinya dengan partai politik. Yang jelas dua hal tadi, strategi dari partai politik kalau kita meminjam teorinya dan O'Hayer, memang pengetahuan situasional dan kompetensi komunikasi itu yang paling ditonjolkan duluan oleh setiap partai politik. Oke, terbayang Ibu Lely. Bang Rey, sekarang saya pindah ke Gerindra. Ini dua partai kan yang selama ini jadi raja-rajanya survei lah, terutama Pak Prabowo dengan Gerindra begitu. Gerindra dengan PD Perjuangan kita duga akan mesra jadi dua sejoli yang akan memajukan salah satu calon pasangan begitu di 2024. Apakah, ini pertanyaan banyak orang nih kalau kita sambil ngopi ngobrolin politik. Apakah Pak Prabowo masih akan maju sendiri atau dia jadi kingmaker, menyebutkan nama orang lain begitu, dari partainya atau mungkin bukan dari partainya? Bang Rey punya analisa? Itu jawaban yang harus dijawab dari tahun 2023, Bung Bayu. Oh gitu? Iya, karena mengkerucutnya itu 2023 ya. Saya sih tetap bisa membayangkan masih opsional bagi Pak Prabowo ya. Apakah Pak Prabowo akan terus naik ya dengan elektabilitas yang stagnan seperti itu? Harus dibayangkan loh ya, kalau orang sudah stagnan, umumnya ya stagnan gitu. Sementara yang naik rata-rata naik terus ya. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang mengakibatkan itu turun. Seperti dialami oleh Ahok ya di Pilkada 2017. Ya lepas dari soal kita nggak setuju pada isunya, tapi faktanya kemudian efek dari dugaan penghinaan terhadap kitab suci itulah yang membuat dia turun drastis kan gitu kira-kira. Nah kalau nggak ada kejadian luar biasa, ya nama-nama seperti Pak Ganjar ya, Bung Anies ya, Bung Anies tadi saya sebut stagnan ya, Ridwan Kamil, Bu Risma, mungkin Sandiaga, mungkin Pak Ahok ya, itu akan naik terus tuh. Gitu. Makin mengkerucut dari nama-nama ini mungkin ke 2 atau 3 orang gitu ya. Sementara Pak Prabowo kecenderungannya ya akan begitu-begitu aja. Kalaupun naik setelah dimobilisasi oleh partai misalnya, nggak akan signifikan lah. Paling hebat mungkin 25% gitu ya, dapat 5%, dapat 5%. Artinya apa gitu? Artinya ya Gerindra secara partai juga harus berpikir realistis. Apakah akan tetap mendorong ya kader partai mereka, dalam hal ini Pak Prabowo, untuk menjadi calon presiden dengan elektabilitas yang nggak bisa dikerek lagi gitu loh, segitu-segitu aja gitu kan. Atau ya kita harus mencoba alternatif. Nah oleh karena itulah saya sebutkan tadi Bung Bayu, di 2023 itu akan kelihatannya. Apalagi kemudian misalnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bung Ganjar membuka sedikit keran untuk kemudian dilamar oleh partai-partai yang dalam bayangan saya, partai seperti Nasdem, P3, PAN, mungkin PKS akan dengan sangat cepat merapat kepada Pak Ganjar gitu. Bukannya partai-partai itu sudah di koalisi, sudah dipegang oleh Pak Jokowi menjadi koalisinya PD Perjuangan dan Gerindra? Masih bisa berubah? Kurang lebih itu sama. Ya, apalagi kemudian misalnya kalau Golkar masuk, harus diingat ya, Ketua Umum Golkar dalam hal ini Pak Erlangga sudah dalam catatan saya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Ganjar
dengan berbagai alasan tentu saja ya. Jadi sudah mulai ada pendekatan-pendekatan yang kelihatan dicoba apakah kemungkinan kemistrinya ketemu atau tidak gitu. Artinya yang saya mau katakan itu adalah Ganjar itu dengan elektabilitas yang kayak gitu, itu sesuatu gitu. Kalau Pak Ganjar sendiri membuka sedikit keran, akan banyak sekali partai-partai ini akan merapat kepada beliau karena punya efek langsung kepada elektabilitas partai gitu ya. Daripada mereka misalnya taruhlah nama-nama populer bla 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 gitu kan, jaya sekian banyak gitu. Pegang aja satu calon presiden yang populer, efek elektabilitasnya bisa sama kan kira-kira gitu ya. Nah dalam situasi yang seperti itu, Gerindra bisa sendirian. Itu kira-kira tuh. Jadi dalam kondisi itulah yang saya sebutkan tadi, skenario ini bisa berubah. Ya, bisa kepada ini ya, kepada Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali, ya. 3 kali itu dengan elektabilitas 20% itu, ya semua orang harus mestinya warning ini. Nggak mungkin lagi lah, Bapak udah 3 kali, tapi elektabilitasnya sekarang cuma 20%. Kan kira-kira gitu tuh. Ya, oleh karena itu ya, dugaan saya ada harap, masih 50-50 untuk Gerindra ya. 50-50 Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo terus maju, ya, atau sebaliknya mereka realistis dengan perkembangan politik yang kekinian, di mana kelihatan ya nama-nama lain lebih mencor ya dibandingkan dengan Pak Prabowo sendiri gitu. Baik. Saya minta singkat-singkat ya dari Ibu Lely dan juga terakhir nanti dari Mas Yohan. Bu Lely, kalau dari situasi seperti saat ini kita melihat Pak Prabowo dengan partai politiknya Gerindra, ini semua masih mungkin kita melihat komunikasi politik untuk kemudian naik lagi dengan situasinya sekarang, atau masih mungkin tokoh-tokoh lain yang akan naik menyusul juga dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo menurut Bu Lely? Ya, ada yang menarik yang pernah dilakukan di Litbang Kompas juga waktu zaman pilkada ya, meskipun tidak apple to apple untuk disandingkan dengan situasi ini. Waktu itu kan di Jawa Barat menurut Litbang Kompas itu yang naik ke survei itu adalah nama Agung Gumelar. Kemudian yang maju dan terpilih adalah Ahmad Heriawan. Dan ternyata setelah disurvei tambahan sama teman-teman akademisi, itu keterpilihan Ahmad Heriawan itu karena Dede Yusuf menikahkan gitu. Jadi memilih karena figur tertentu yang calon dianggap wakil gubernurnya ya. Iya, waktu itu ya. Nah, model-model semacam ini tentu dipertimbangkan ya oleh partai politik yang kemudian hari ini dilaporkan oleh Litbang Kompas, digelitik, disentuh gitu dengan hasil survei Litbang Kompas ini. Mudah-mudahan nanti banyak yang telepon Mas Yohan dari partai-partai politik. Ayo dong bicarakan lagi, kita lanjutkan surveinya dengan tahap, tentu saja dengan karakter dan karakteristik yang berbeda dari yang kemarin Litbang Kompas lakukan. Sehingga nanti bergeser tidaknya nama-nama itu kita lihat dari hasil survei selanjutnya ya, kira Mas Bayu. Tapi politik itu kan adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Itulah politik. Dan politik pilpres akan seperti itu menurut saya. Terakhir kalau gitu Mas Yohan, berarti survei berikutnya menyambung idenya Bu Lely. Kalau hari ini, saat ini dilakukan pilpres, dan calon presidennya Prabowo dan Ganjar, siapa yang mendampingi menjadi calon wakil presiden? Kira-kira gitu. Itu akan terjadi nggak Mas Yohan? Biasanya kita memang akan melakukan simulasi-simulasi ketika pilpresnya semakin dekat gitu ya. Jadi karena ini masih terlalu jauh, kita memang menguji secara desain pertanyaan yang sangat terbuka gitu ya. Kita memang menampung banyak-banyaknya bagaimana orang itu muncul sebagai kandidat presiden gitu. Tapi yang jelas ke depan itu seperti yang saya bilang tadi adalah pertemuan antara otoritas dan elektabilitas. Saya nggak yakin akan murni mengandalkan elektabilitas tanpa kemudian menafikan otoritas. Jadi kedua ini akan dikompromikan saya pikir. Siapapun itu pasti akan mempertemukan ini. Terpilihnya Pak Jokowi menjadi calon PDIP, saya pikir tidak murni elektabilitas, itu pasti ada dialog antara pertemuan otoritas dan elektabilitas ya. Saya pikir itu nantinya yang akan menjadi titik tengah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini kan masih panjang, 2 tahun setengah. Banyak dinamika yang pasti bisa terjadi. Saya pikir bagaimana kemudian sosok itu mampu menjaga merawat efek wow-nya. Pak Ganjar itu sampai hari ini itu mampu mengelola efek wow. Saya pikir hal yang sama sebenarnya Pak Anies,
Pak Sandi, Bu Risma, ini masih punya potensi. Sementara tadi Bang Rey bilang jangan-jangan Pak Prabowo ini yang sebenarnya efek wow-nya sudah menipis gitu ya. Karena memang dia ini kan beliau sudah 3 kali sebagai kontestan Pilpres gitu ya. Ketika 2024 beliau akan yang menjadi 4 kali. Jadi bagaimana kemudian menciptakan efek wow itulah yang menjadi kunci untuk exposure ya, kunci untuk mempengaruhi persepsi publik. Selain tadi mempertemukan antara otoritas dan elektabilitas. Sebelum ke sana, efek wow ini yang mengelola efek wow ini yang sebenarnya menjadi kunci. Itu Mas Bayu. Baik, terima kasih. Siap-siap Anda bertiga ditelepon partai politik setelah kita ngobrol pagi ini. Diminta untuk menjadi konsultan juga. Tapi terima kasih. Paling tidak sudah menjadi konsultan bagi saya dan pemirsa Sapa Indonesia melihat hasil-hasil survei. Kita bersabar. Ya. Terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini. Mas Yohan, Bang Rey, Ibu Leli. Selamat pagi, salam sehat.